Bisakah belajar kelas tanpa dinding? Ya, itu pertanyaan yang menggelitik ya. Sama di podcast sebelumnya kita pernah membahas bisa nggak belajar tapi tanpa di sekolah? Ya, jawabannya sama-sama bisa sebetulnya. Cuman ini adalah mempertegas kembali bagaimana Anda itu menjalankan proses pendidikan tanpa harus tersekat-sekat, terkotak-kotakan pada sesuatu yang memang sudah dipatenkan, tapi ternyata sebetulnya paten ini itu bukan untuk anak-anak Anda. Ya, sebetulnya fitrah anak ini masing-masing berbeda. Ada anak yang memang jago matematika dengan segala seluk-beluk turunan ilmunya, tapi ada juga anak-anak yang lebih suka pada estetika, keindahan, lukisan, seni, ya kan? Dua hal ini tentu anak yang berbeda. Dari dilihat dari segi itu aja, dia sebetulnya cara untuk mempelajarinya itu tidak bisa disamakan. Dia tidak bisa sama-sama mendapatkan porsi matematika yang sama, tidak bisa mendapatkan porsi ilmu seni yang sama. Pasti nanti di antara mereka ada yang bagus dan juga ada yang jeblok nilainya. Kalau kita bicarakan nilai, ya kan? Padahal kalau kita bicarakan tentang pengembangan SDM, harusnya tidak ada anak yang dicap gagal dan juga tidak ada anak yang dicap sebagai apa ya, prestasi mengalahkan anak-anak yang lain. Justru kalau kita memberikan konsep seperti itu, artinya pengembangan SDM kita itu tidak serius, tidak menyeluruh. Hanya mengembangkan satu dua, tetapi mengorbankan 10.000 lainnya. Ya kan? Makanya repot. Pendidikan yang baik itu harusnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi sebetulnya Anda pun bisa mengembangkan proses pembelajaran tanpa kelas, ya, sekali lagi, proses pembelajaran tanpa kelas. Yang dimaksud di sini adalah Anda tidak perlu terkotak-kotakkan pada materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sama, nggak perlu. Kalau saya pernah membicarakan, ya yang penting Anda cukup tahu konsep-konsep ilmu yang lain, tapi kemudian kuasailah dengan ahli mana ilmu yang betul-betul Anda sukai. Karena biasanya orang-orang ini akan mengerjakan apa yang dia suka ketimbang apa yang saat itu sedang sedang berusaha untuk dilakukan dia. Dalam konteks ada paksaan dari orang luar, masyarakat atau pimpinan dan lain sebagainya. Orang nanti pada permulaan hidupnya, dalam satu fase hidupnya, dia pasti nanti akan menjalani apa yang betul-betul dia suka. Entah itu disebut hobi, ada minat, ada bakat. Tapi yang penting adalah dia mencoba sesuatu yang memang dia banget. Ya kan? Nah, kenapa sih kok enggak itu dimulai dari awal saat mereka ini anak-anak, saat mereka ini sedang giat-giatnya belajar, sedang giat-giatnya mengeksplorasi diri. Kenapa harus dibatasi dengan kurikulum lah, dengan pembatasan sekat kelas lah dan sebagainya macamnya. Kami yang ada di bidang Mulia Homeschooling mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada. Walaupun secara kurikulum betul ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan materi yang berbeda, tetapi sekali lagi kami mencoba untuk menghadirkan layanan pendidikan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masing-masing individu saja. Tidak perlu melulu harus sama dengan yang lain, tapi Anda pede untuk menjalaninya. Contoh, jika anak ini memang suka seni lukis, maka ya sudah, biarkan dia mendalami seni lukisnya dengan serius, dengan total di sana. Bisa jadi kemungkinan nanti dia akan hidup dari hasil seninya. Ya, kalau Anda bilang sekarang itu pelukis, ya apa sih yang bisa terkenal? Uangnya bisa dapat dari mana sih? Nah, itu kan pemikiran Anda. Belum tentu ketika anak-anak ini nanti punya bakat bidang yang bagus di bidang seni, dia punya kenalan, punya relasi, karena imajinasinya terbangun, kreativitasnya terbangun, dia nanti akan sering membuat event. Event ini nanti akan menjadi ajang promosi dia. Dia jualan di sana, membangun network, jaringan, ya kan? Bukan tidak mungkin, justru malah mereka akan menjalani sebuah kesuksesan yang benar-benar disukai dia tanpa ada paksaan.
Nah, inilah sebetulnya yang kita butuhkan bagi generasi muda. Yang penting Anda berani memulai belajar tanpa kelas. Anda harus tahu prioritas utama, lalu kemudian Anda harus tahu bagaimana semuanya ini terjadi, dan termasuk bagaimana meraih sukses pada bidang-bidang yang betul-betul Anda geluti. Itu kuncinya.